Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kembali malam ini kita lanjutkan dengan kitab Zakaria. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan kitab Perjanjian Lama dan memasuki Perjanjian Baru. Baik, sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari dari ke hari, waktu cepat berlalu. Kami sebentar lagi sudah memasuki Perjanjian Baru. Kami percaya semua karena pimpinan Tuhan. Terima kasih. Berkati malam ini agar kami semua mengerti kebenaran ini. Dan pakai mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, malam ini kita masuk ke kitab Zakaria, sesi yang pertama. Kitab Zakaria ini akan ada mungkin 2 atau 3 sesi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sesi yang pertama ini temanya adalah 8 penglihatan yang dilihat oleh Nabi Zakaria. Oke, kita lanjutkan. Ya, sekali lagi, kalau kita bicara soal nabi-nabi kecil, itu di dalam Tanakh. Ya, Tanakh itu singkatan Torah, Neviim, dan Ketuvim. Kitab Taurat, para nabi, dan tulisan-tulisan. Artinya perjanjian lama sebenarnya. Ya. Di dalam perjanjian lama, 12 kitab dari Hosea sampai Maleakhi itu disebut kitab nabi-nabi kecil. Sekali lagi, nabi-nabi kecil ini bukan karena nabinya kurang penting, bukan. Karena tulisannya pendek-pendek. Ya, hanya berapa ayat gitu. Beda dengan dibandingkan Yesaya begitu kan, nabi besar maksudnya tulisannya panjang. Sebenarnya dirancang sebagai satu kesatuan kitab yang disebut dengan 12 kitab, the 12 ya. Nah, Zakaria adalah kitab yang ke-11. Bapak Ibu perhatikan ketika kita membahas soal nabi-nabi kecil, temanya hampir sama semua. Kejadiannya sekitar pembuangan dan kembalinya Israel dan pembangunan Bait Allah kembali. Sekitar itu ya. Demikian juga dengan kitab Zakaria. Cuma masing-masing kitab ada kekhasannya masing-masing. Oke, ini yang saya lingkarin merah ini. Dari Hosea sampai Maleakhi itu the 12 tadi, 12 ya. Nah, malam ini kitab Zakaria, Saudara. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini 17 kitab para nabi di Perjanjian Lama. 5 kitab adalah nabi-nabi besar dan 12 kitab adalah nabi-nabi kecil. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara, nabi-nabi yang tercatat di Alkitab itu tersebar daerah pelayanannya juga tahun-tahunnya. Zakaria, lihat panah biru ini, sekitar tahun 520 sebelum Masehi sampai 518. Itu Zakaria, melayani di Yehuda. Yehuda ketika kembali dari pembuangan. Itu Zakaria. Kalau kita perhatikan di sini, sebentar ya saya warnai ya. Perhatikan Bapak Ibu, Hagai dan Zakaria tahunnya sama kan? Artinya mereka berdua bertemu karena zamannya sama. Ya, nanti kita lihat. Oke, berikutnya. Ya, kronologinya sama dengan Hagai, sebab Hagai dan Zakaria menjadi nabi di tahun yang sama, yaitu 520. Ya, Hagai dan Zakaria. Zakaria dari 520 sampai 480 sebelum Masehi ya. Nah, Bait Allah selesai dibangun 516. 4 tahun dalam pelayanan mereka baru Bait Allah selesai dibangun. Begitu ya. Nah, sebelumnya Bait Allah itu sudah dimulai pembangunan kembali. Cuma terhenti sampai di sini. Nah, Hagai dan Zakaria, Nabi Hagai dan Zakaria mengingatkan dengan keras bangsa itu untuk melanjutkan pembangunan sampai selesai. Nah, begitu ceritanya ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ikutin sesi-sesi OBS ini dengan
urut akan mengerti. Oke, kita lanjutkan. Ya. Bapak Ibu Saudara, kitab Zakaria pasal 1 sampai 8 itu ditulis oleh Zakaria sendiri. Sekitar tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi. Tetapi di pasal 9 sampai 14 itu tidak diketahui pasti. Ada dua pendapat. Kenapa? Karena tiba-tiba gaya penulisannya berubah dibandingkan pasal 1 sampai 8. Yang kedua, pasal 9 sampai 14 itu pesannya atau isinya cerita tentang masa depan yang jauh setelah zaman Zakaria. Ya bisa saja orang berkata itu nubuatan, bisa. Yang ketiga, di kitab ini di pasal 9 sampai 14 ini bicara soal ancaman yang datang dari Yunani. Contohnya Zakaria 9 ayat 13. Padahal hari itu yang berkuasa adalah Persia. Jadi Yunani mengalahkan Persia itu 200 tahun kemudian setelah zamannya Zakaria. Nah, jadi diduga pasal 9 sampai 14 itu bukan ditulis oleh Zakaria. Tetapi ada argumentasi lain bahwa Yunani sudah menjadi ancaman itu sekitar tahun 480 sebelum Masehi. Jadi masih mungkin ya ditulis oleh Zakaria. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Penulisan kitab Zakaria ini ditujukan kepada orang-orang Yehuda ya yang kembali dari pembuangan di Babel yang tinggal di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara tentu masih ingat kenapa orang-orang Yehuda bisa kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel. Kalau Bapak Ibu Saudara ikuti terus sesi-sesi OBS ini akan mengerti. Ketika itu Babel dikalahkan oleh Persia. Nah, rajanya Persia yang namanya Kores itu mengizinkan orang-orang Yahudi pulang ke Yerusalem untuk membangun Bait Allah yang kedua ya. Nah, diizinkan. Sekaligus Raja Kores ini nitip pesan, tolong doakan saya juga gitu. Ya. Tapi bukan berarti Yehuda atau Israel itu sudah merdeka, masih di bawah kekuasaan Persia. Begitu ya. Nah, dan juga tujuannya daripada kitab Zakaria ini mengingatkan akan datangnya Mesias yang akan membebaskan bangsa ini dari penjajahan siapapun dan akan membangun kembali Bait Allah dan memulihkan segalanya. Dan akan dibawa ke kejayaan seperti masa Daud atau Salomo ya. Begitu. Jadi seperti dicatat dalam Esra 5 ayat 1 sampai 2, ternyata Nabi Hagai dan Zakaria itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi untuk membangun kembali Bait Allah dan mendapatkan penggenapan janji Allah. Diingatkan oleh dua nabi langsung, Hagai dan Zakaria. Ya. Tetapi jauh sebelum itu, Nabi Yeremia kan bernubuat bahwa pembuangan orang-orang Yehuda ke Babel itu akan berlangsung 70 tahun. Itu bisa dibaca di Yeremia 29 ayat 10, Saudara. Ya. Masih ingat gak dulu waktu kita membahas kitab Yeremia, banyak nabi-nabi palsu. Ketika Yeremia berkata 70 tahun, nabi-nabi palsu marah. Mereka menubuatkan 2 tahun, padahal tidak disuruh Tuhan. So, untuk menyenangkan penguasa hari itu. Untuk menyenangkan orang-orang Yahudi hari itu. Oh, segera dibebaskan nih, gitu. Padahal Tuhan memerintahkan Yeremia untuk memberitahu 70 tahun. Ya. Lalu Allah akan memulihkan kehadirannya di Bait Allah yang baru. Kerajaannya akan diperintah oleh seorang Mesias terhadap semua bangsa. Dibaca Yeremia 30 ayat 33. Nah, pasal 30 sampai pasal 33. Ya. Nah, waktu yang ditetapkan 70 tahun itu segera berakhir ketika zamannya Zakaria. Uh, ketika itu maksud saya. Tetapi kehidupan masih sulit dan terlihat tanda-tanda akan adanya pemulihan. Tidak ada tanda-tanda. Oh, ini salah ketik ya. Dan tidak terlihat, di sini ada kata tidak ya. Dan tidak terlihat tanda-tanda akan adanya pemulihan, saudara.
Kitab Zakaria menjelaskan mengapa semua itu terjadi. Jadi, tepatnya 18 tahun setelah kembali dari Babel, orang-orang Yahudi masih sengsara karena masih di bawah kekuasaan Persia. Panen tahun itu juga sulit dan belum ada bait Allah, ya. 18 tahun. Kalau Bapak Ibu perhatikan kronologinya ya. Ini kan 18 tahun dari mana ya? Sekitar 18 tahun ya. Nah, pembangunan PLA terhenti kan? Nah, kemudian sekitar 18 tahun, ini sekitar 10 ya. Nah, tunggu, 18 tahun dihitung dari mana ya? Dari sini, ya. Pokoknya ketika Nabi Hagai dan Nabi Zakaria menjadi nabi, mereka situasi di situ masih belum ada bait Allah dan ada di bawah pemerintahan Persia, sehingga mereka sengsara. Panen juga gagal. Kenapa? Karena mereka menghentikan pembangunan bait Allah ini, ya, menghentikan pembangunan bait Allah, makanya panen gagal. Ini sudah kita bahas di sesi yang lalu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, oke. Nah, jadi kalau kita baca kitab Zakaria ini, mulai dari ayat pasal 1, ayat 1 sampai 6, di situ jelas diserukan pertobatan. Kitab ini dimulai dengan seruan untuk bertobat bagi orang-orang Yahudi yang baru kembali dari pembuangan. Kenapa? Agar mereka jangan mengulang kesalahan yang sama yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Tuhan itu sangat murka kepada nenek moyang mereka. Kenapa? Karena mereka menolak mendengar para nabi yang sudah memperingatkan mereka. Sehingga akhirnya mereka mengalami pembuangan di Babel. Dan orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan ini mendengar teguran Zakaria ini, mereka bertobat, saudara. Cuma masalahnya sampai kapan bertobat? Memang dicatat bertobat, tapi sampai kapan? Nah, kita lihat terus. Ya, jadi mulai pasal 1 ayat 7 sampai pasal 6 ayat 15, itu mencatat tentang penglihatan yang dilihat oleh Zakaria lewat mimpinya. Ini yang menjadi topik kita malam ini, saudara. Ya, jadi bagian ini ayat ini, itu maksudnya adalah kumpulan dari 8 penglihatan yang dialami oleh Nabi Zakaria. Penglihatan semacam ini yang berupa mimpi-mimpi, simbolnya dengan gambar-gambar yang aneh menurut kita, yang digunakan Allah untuk berkomunikasi, mengkomunikasikan suatu pesan. Itu sudah menjadi praktek umum sejak lama. Seperti dalam kitab Kejadian misalnya. Yakub bermimpi, pesan dari Tuhan kan itu. Kejadian 28. Yusuf bermimpi, Kejadian pasal 37. Fir'aun pun diberi mimpi oleh Tuhan. Kejadian pasal 41. Jadi penglihatan dapat memuat pesan tentang masa sekarang, atau bahkan yang akan datang yang jauh ke depan. Itu penglihatan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini dia. Tiga penglihatan pertama itu dimuat di Zakaria pasal 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat 13. Penglihatan yang pertama, yaitu adanya 4 penunggang kuda yang menjelajahi bumi. Ya. Kemudian kembali dengan laporan bahwa seluruh bumi tenang dan aman. Jadi adanya keadaan aman dan tenang. Ya. Ini menjelaskan bahwa di zamannya Zakaria itu, Tuhan memakai Persia untuk menaklukkan Babel agar tercapai damai. Jadi masa 70 tahun di pembuangan itu berakhir. Apakah lalu zamannya kerajaan Mesianik? Belum ada jawaban di situ ya. Jadi kita harus membaca Alkitab itu sesuai konteks. Ya, jadi kalau dibaca uh,
ayat pasal 1 ayat 8 sampai 17, di situ kelihatan. Oke, ya. Jadi intinya seluruh bumi tenang dan aman. Nah, itu Babel ditaklukkan oleh Persia. Setelah itu eh, orang Yehuda boleh pulang kan, membangun bait Allah. Itu maksudnya. Itu penglihatan yang pertama. Penglihatan yang kedua, itu dari ayat 18 sampai 21 ya. Ada 4 tanduk. Ya. Kalau kita baca ayat 18. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Apa artinya? 4 tanduk itu artinya apa? Yang menyerahkan Israel, kemudian apa? Israel, Yehuda, dan Yerusalem. Nah, itu apa sebenarnya, saudara? 18 sampai 21. Tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Tanduk itu kan kekuatan ya. Ada yang nanduk, yang membuat mereka terserak. Ya kalau kita sudah mengerti sesi-sesi yang lalu kan jelas tuh. Israel dihancurkan oleh Asyur. Kemudian Yehuda dihancurkan oleh Babel. Ya, kok cuma 2? Ya ini namanya penglihatan. Maksudnya ada kekuatan yang yang menyerahkan Yehuda dan Israel. Yehuda di selatan, Israel di utara. Tapi kalau ada orang yang ngotot lagi, kok 4 Pak? Ya bisa juga pengertiannya begini. Asyur di utara, Yehuda di selatan, diserahkan. Lalu kemudian di berikutnya ada yang menyerang lagi, Persia. Berikutnya lagi, Roma. Jadi termasuk nubuatan masa depan. Bisa saja namanya tafsir kan, interpretasi dari seseorang. Tafsir seseorang bisa beda dengan tafsir yang lain. Itu nggak masalah. Asal tidak mengubah kebenaran. Jadi kalau cuman soal, oh ini 4 tanduk ini maksudnya empat penguasa itu atau hanya mewakili sesuai teks yang hanya mengusir Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Yaitu Asyur dan Babel. Gitu ya. Jadi, uh, ya. Kemudian penglihatan yang ketiga. Zakaria pasal 2 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu bisa baca nanti ya. Ini tentang seorang yang memegang tali pengukur. Kemana? Di ayat 2 dijelaskan. Mereka mau mengukur ke Yerusalem. Ini menunjukkan bahwa ada orang yang survei di Yerusalem. Untuk apa? Untuk membangun kembali Yerusalem. Termasuk bait Allahnya. Dan semua bangsa akan bergabung. Kan gitu. Di Zakaria 1, kembali ke pasal 1. Ayat 16 dan 17 itu jelas dikatakan di situ. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Jelas ya? Jadi artinya itu sangat jelas bahwa Yerusalem akan dibangun kembali termasuk bait Allahnya. Makanya diukur pakai tali pengukur. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan penglihatan keempat dan 5. Penglihatan keempat. Di situ tentang, nanti Bapak Ibu bisa baca ya, pasal 3 ayat 1 sampai 10. Di situ tentang imam besar Yosua. Yang dilihatnya itu imam besar Yosua. Imam besar Yosua sedang pakai pakaian kotor. Melambangkan bahwa umat yang dipimpinnya itu berdosa. Tapi kemudian pakaian kotornya dilepas, diganti pakaian yang bagus. Pakaian pesta. Lambang bahwa dosa umat sudah disucikan, sudah diampuni. Ya. Nah, tapi
Eh, tapi keterangannya gini, dan apabila engkau tetap taat menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dan melakukan tugas yang diberikan, ia akan memerintah di rumah Tuhan. Intinya kalau orang bertobat, diberi kesempatan lagi. Nah, sekaligus di kitab ini banyak tentang nubuatan datangnya Mesias. Nanti di Rabu depan itu tanggal berapa ya? Bentar. Rabu depan itu tanggal 18 ya. Tanggal 18 kalau kalau tidak bentrok dengan jadwal Natal ya. Di tanggal 18 Rabu kita akan masuk ke kitab Zakaria, ini penuh dengan nubuatan tentang Mesias. Ya. Jadi nanti kita akan heran, tepat nubuatannya tentang Mesias. Siapa itu Mesias? Ya. Jadi ada yang namanya Raja Mesianik, itu Mesias. Nah, penglihatan yang kelima, Zakaria pasal 4 ayat 1 sampai 14. Ayat 1 sampai 14. Ya, satu pasal. Di situ Zakaria melihat adanya kaki lampu atau kandil, kandil emas ya, yang berhiaskan dua pohon zaitun. Itu loh, menorah itu, seperti itu, yang berhiaskan dua pohon zaitun. Lampu adalah lambang mata Tuhan, yang tertuju kepada umatnya. Sedangkan dua pohon zaitun melambangkan pemimpin yang diurapi. Dalam hal ini jelas banget, yaitu Yosua dan Zerubabel, yang memimpin pembangunan Bait Allah. Tapi ingat, semua itu terjadi bukan karena kehebatan dua orang ini, tapi karena roh Allah, roh Tuhan. Di ayat ke-6 disebutkan itu. Karena roh Tuhan, bukan karena kekuatan atau kepintaran manusia. Oke, berikutnya. Penglihatan ke-6. Pasal 5, ayat 1 sampai 4. Di situ ditulis ayat satunya dulu ya. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Rupanya ada gulungan kitab yang terbang yang dilihat oleh Zakaria. Di ayat itu besar sekali gulungannya. Panjangnya 20 hasta, lebarnya 10 hasta. Ayat 3-nya dijelaskan bahwa itu apa sih sebenarnya gitu. Ya. Inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman. Dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Jadi gini, kitab gulungan kitab yang terbang itu isinya nama-nama pencuri dan orang-orang yang bersumpah palsu, yang belum terhukum. Jadi Tuhan memberitahukan kepada Nabi Zakaria bahwa semua orang itu akan dihukum, akan dikutuk. Begitu, ya. Oke, penglihatan yang ke-7. Zakaria pasal 5 ayat 5 sampai 11. Ini ya, coba kita baca perlahan ya Bapak Ibu Saudara ya. Zakaria pasal 5 ayat 5 sampai 11. Kita baca perlahan. Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku. Cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lalu tanyaku, maksudnya ku di sini Zakaria ya. Apa itu? Jawab malaikat itu. Yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Jadi seperti keranjang besar, isinya adalah kejahatan seluruh negeri. Ya. Di ayat 7, lihat tutup timah gantang itu telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Perempuan ini menunjukkan, melambangkan seluruh kejahatan negeri itu. Yaitu tadi pencuri dan orang yang bersumpah palsu. Diibaratkan perempuan itu. Ya. Ayat 8 dijelaskan, kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Lalu didorongnya lah perempuan itu kembali ke dalam gantang dan dibantingnya lah batu timah itu ke mulut gantang. Nah, ini ada keranjang besar
isinya perempuan itu yang artinya kefasikan, gitu ya. Ayat 9, ini beda lagi, saudara. Lalu aku melayangkan mataku, dan aku melihat tampak tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Ini beda dengan perempuan yang ada di keranjang tadi itu. Kalau itu kefasikan, kejahatan. Nah, yang ini yang dilihat oleh Zakaria, tampak tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Ada nggak perempuan yang bersayap? Ini maksudnya pasti makhluk surgawi dalam penglihatan itu, ya, atau malaikat bisa juga. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan ya, tanah Sinear itu adalah nama dari Babel di zaman dulu. Sebelum namanya Babel, namanya Sinear, tanah Sinear, ya. Jadi, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu, dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan. Jadi, kejahatan itu dibuang ke Babel, pembuangan maksudnya ya. Begitu ya. Jadi, Yeskil melihat ada dua orang perempuan yang sayapnya terbentang. Nah, itu makhluk surgawi, meskipun hanya penglihatan malaikat tepatnya. Nah, sedangkan malaikat yang perempuan yang ada di dalam keranjang atau gantang itu kefasikan lambangnya. Tapi dua perempuan yang membawa keranjang itu bersayap, dibuang, keranjang itu ditaruh di tanah sini ya, dibuang maksudnya. Itu kejahatan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan merencanakan akan membuang kejahatan dari umatnya supaya umatnya hidup kudus. Begitu, saudara. Coba kita lanjutkan dulu ya, share dulu ya. Ya. Nah, penglihatan yang ke-8. Zakaria 6 ayat 1 sampai 8. Ya. Di situ Zakaria melihat ada 4 kereta keluar dari antara 2 gunung. Ya. Itu artinya kalau kita baca terus ya, di ayat 5 misalnya, berbicaralah malaikat itu kepadaku, semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Jadi 4 kereta ini menghadap Tuhan lalu berpencar ke seluruh mata angin. Ini artinya Tuhan itu berdaulat atas seluruh bumi. Begitu, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara, kalau baca buku ya, tafsirnya bisa beda-beda. Ya, namanya juga menafsir hal-hal yang agak misteri ya. Bisa berbeda sedikit-sedikit satu sama lain. Tetapi yang penting adalah, intinya nggak boleh salah. Bahwa bahwa Tuhan benci pada kejahatan. Tidak suka kalau umatnya itu berbuat dosa. Tuhan mau menguduskannya. Bahwa Tuhan akan menegakkan keadilan. Menghilangkan kekerasan. Makanya Tuhan memberikan 8 penglihatan kepada Zakaria. Itu sebenarnya, saudara. Nah, makanya kita kalau belajarnya urut, kita akan mengerti Tuhan berkomunikasi lewat banyak nabi, maksudnya sama. Cuma gambaran yang diberikan berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda, ilustrasinya berbeda-beda. Tetapi intinya bahwa umat Tuhan tidak boleh mengulang kesalahan yang sama yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Umat Tuhan harus hidup kudus, taat pada perjanjian. Jangan dilanggar lagi. Menyembah yang lain, dan sebagainya itu. Jangan. Jika ingin hidup dalam berkat Tuhan. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, di Zakaria pasal 6 ayat 9 sampai 15, di situ dijelaskan bahwa ternyata yang dipilih Tuhan adalah Yosua. Mungkin ada yang berpikir Zerubabel gitu ya. Tapi ternyata yang dipilih Yosua. Tuhan memerintahkan agar Yosua dimahkotai dan disebut tunas.
Yosua akan bertunas dan mendirikan bait Allah dan memerintah. Begitu, coba nanti dibaca ya. Ini melambangkan kedatangan kerajaan mesianik di masa depan. Kerajaan mesianik di masa depan. Lambangnya dilambangkan oleh Yosua. Tetapi dengan kondisi bahwa generasi ini harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi kalau syaratnya itu kerajaan mesianik datang dan keadaan dipulihkan jika generasi umat Tuhan ini mendengarkan dengar-dengaran dengan suara Tuhan Allah. Begitu. Ada kondisinya, saudara. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya Bapak Ibu ya, Tuhan memilih Yosua. Apakah ini kebetulan, saudara? Nama Yosua ini adalah kependekan dari Yehosua. Yosua, Yehosua, Yesua, nama Yesus. Saudara. Mungkin kebetulan atau memang Tuhan memakai Yosua. Nama Yosua itu Yesua, Yesus, sama. Nah, untuk melambangkan kerajaan mesianik yang akan datang. Mesias yang akan datang. Ya, oke. Nah, jadi Zakaria dan Hagai itu prioritasnya adalah supaya bait Allah ini terbangun dan selesai. Karena bangsa Israel ketika itu terhenti pembangunan bait Allahnya dan motivasinya sudah tidak kuat lagi. Jadi diingatkan dengan keras oleh Nabi Hagai dan Zakaria. Nah, ini timelinenya 1000 tahun sejarah bait Allah ya. Kita sudah bahas yang lalu. Sebelum Masehi sampai Masehi. Ya. Dari tahun 967 waktu Salomo memulai bait Allah, pembangunan bait Allah yang pertama, sampai tahun 70 di mana bait Allah yang kedua dihancurkan oleh Roma. Hari ini di tempat yang sama dibangun Dome of the Rock, Masjid Kubah kuning ya. Nah, begitu kisahnya lokasi bait Allah ini. Ini saudara, ini lokasinya bait Allah. Nah, di sini adalah tembok barat. Yang hari ini kalau kita ke Israel masih melihat tembok barat ini. Dan orang-orang Yahudi berdoa di sini. Berdoa berharap Mesias akan datang di masa depan. Pemulihan. Ya, oke kita lanjutkan. Ya, jadi kesimpulannya, kitab Zakaria ini sama dengan kitab nabi-nabi kecil lainnya menyerukan pertobatan. Ya. Pemulihan hanya akan terjadi melalui pertobatan. Mesias yang dijanjikan akan datang pada waktunya. Hari ini kita tahu yang dimaksud oleh Mesias adalah Yesus. Dan memang di kitab Zakaria dikisahkan bahwa yang dipilih memerintah adalah Yosua. Nah, bukan kebetulan kalau Yosua itu Yehosua, Yesua itu namanya nama Yesus juga. Begitu. Ya. Ini pembahasan tentang kitab Zakaria. Nanti Rabu depan kita akan lanjutkan dengan sesi kedua. Nubuatan tentang Mesias. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Oke, baik. Yang pertama, Pak Payaman, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Selamat malam, Shalom. Tadi waktu kita lihat temannya 8 penglihatan kan begitu Pak. Ya. Nah, tapi setelah dikelompokkan menjadi 3 kelompok, 1, 2, 3, 1 atau 4, 5, 2, 6, 7, 8. Enggak Pak, itu bukan dikelompokkan Pak. Itu karena layarnya nggak cukup, maka saya bagi-bagi. Tidak dikelompokkan. Ya. Jadi sebenarnya itu kalau layaran cukup 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya. Bukan karena kesamaan tadi, oh ini kelompok ini. Ya. Enggak, bukan Pak. Ya. Baru pada saat pada saat kembalinya Israel dari Yerusalem Yehuda dari Babel, ya, dan terjadi penjajahan Pak dari Babel. Sekarang ini
Persia kan begitu Pak. Betul. Nah, habis itu nanti kalau saya tidak salah Yunani dan Roma kan gitu secara berurut lah baru Mesias. Nah, Betul. pertanyaan saya, uh, pembangunan dimulainya secara resmi Bait Allah itu sebetulnya pada yang mana Pak kira-kira? Tunggu Pak, putus-putus. Mengapa? Bagaimana pertanyaannya? Jadi pembangunan Bait Allah itu Ya, setelah Yehuda dikembalikan oleh Babel akibat ya, kekalahannya dengan Mesir dulu. Jadi ya. artinya mulainya start pembangunan Bait Allah itu pada saat mana Pak dimulainya? Oh, baik. Jadi, jadi timelinenya gini Pak. Sebentar ya, saya share screen-nya ya. Timelinenya seperti ini. Seperti ini Pak. Jadi, Salomo kan tahunnya 967 itu, waktu mulai. Iya Bait Allah Pak. pertama. Selesai dibangunnya 960. Tetapi Iya Pak. kemudian rusak, diperbaiki oleh Yosia 622. Kemudian Babel menghancurkannya di tahun 586. Ya. Iya, iya Pak. Nah, fondasi dimulai lagi Bait Allah kedua itu tahun 536, Pak. Oh, Ya. pada saat penjajahan. Ini fondasi ini ketika Persia. Persia Oh, mengalahkan Persia. Babel, lalu umat boleh pulang ke Yerusalem membangun kembali. Ya. Yang sempat terhenti, Iya kemudian Pak. Hagai tahun 520 Hagai mengingatkan untuk dilanjutkan dan selesai 515 sebelum Masehi Bait Allah kedua selesai. Lalu diperluas oleh Herodes tahun 20 sebelum Masehi, selesainya tahun 64 Masehi. Tapi hanya 6 tahun kemudian Roma menghancurkan kembali Bait Allah kedua. Sampai sekarang tidak Oh, dibangun. Begitu kisahnya, Pak. jadi pembangunan Bait Allah kedua itu yang setelah kembalinya Yehuda ke Yerusalem, Ya, ya. ya Persia, dan tadi Ini Pak, ini Pak. Ini, Persia. ini. Ya, Oh, selesainya di sini. oh, ya, ya, Bait Allah kedua itu, Pak. ya itu Bait Allah kedua itu Pak di situ Pak ya. Ya, jelas Ya, ya. ya, jelas Pak. Oh. Oke. Baru satu lagi Pak. Ya, Tadi silakan. Joshua itu kan kalau bahasa Indonesia Yesus Pak ya. Ya, Nah, tetapi di Alkitab kita itu uh, andai kata misalnya Yesus yang dikatakan di perjanjian baru, kalau ditarik kepada mundur ke belakang, Yosua gitu Pak, sama Pak ya? bukan. Itu namanya saja yang sama. Ya, tapi Namanya saja. namanya persis sama. Ya? Persis Di sama. Indonesia akan begitu Pak. Iya, persis Oh, sama. oh ya Pak ya. Yesus itu dalam bahasa Ibrani kan Yeshua, Pak. Iya Pak. Kepanjangan dari kepanjangannya Ah, Yehoshua, yaitu Yosua sama. jadi kalau di perjanjian baru dikatakan Yesus, sebetulnya itu juga semacam satu sinonim dari Yosua di perjanjian lama Pak ya. Ya, Yesus itu kan nama bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Ah, Ibraninya Yeshua. oh, iya, iya. Nah, Yeshua itu ya Yosua sama. Walaupun Yesua itu sebetulnya nama orang biasa bahkan gitu, bahkan. Betul, betul. Jadi Oh, iya. sebenarnya banyak orang salah mengerti. Yesus itu namanya baru muncul ketika dilahirkan Maria. Enggak. Di perjanjian Gitu. nama Yosua itu Yesus. Oh, Tuh. oh iya, iya. Jadi Yeshua atau Yosua itu kan artinya Allah yang menyelamatkan, Tuhan yang menyelamatkan. Nah, Iya, Pak. YHWH menyelamatkan artinya, Pak. Nah, Oh, itu arti oh, daripada arti Yesus, juru selamat. iya, Pak. Jadi paralel aja pengertiannya yang lama dengan perjanjian baru, Pak ya. Ya, betul. Ya, Ya, makasih, Pak. Shalom, oke, Pak. Tuhan Kati. Berikutnya Pak Kris, silakan. Ya, shalom malam, Bang. Malam, Pak. Saya masih agak ragu ini, Pak, karena Nabi Zakaria ini kan disebutkan oleh Tuhan Yesus yang kau bunuh di pelataran Bait Allah itu, Pak, antara mezbah dan pelataran. Itu tertulis di Perjanjian Baru di Matius 23:35, Lukas 11 ayat 50.
Ya, Ya, ini Zakaria cuma anak Bereknya. Ini yang perlu ya. dicek nih. Ini Zakarianya siapa nih? Oh iya, sama. Zakaria yang sama ya. Nah, kalau lihat namanya kan sama dengan ini, Pak, yang Sakaria yang ini, Pak. Iya, namanya sama. Cuman apakah itu benar-benar Zakaria yang sama ya? Nah, makanya ini soalnya di Perjanjian Lama ada juga Sakaria bin Yehoyada. Itu di 2 Tawarikh 24 ayat 20, Pak. Ya, Itu ditulis di Tawarikh itu juga Sakaria ini dibunuh di pelataran Bait Allah. ya. 2 Tawarikh 24 ayat 20 21, Pak. Itu tidak sama loh Pak ternyata. Nah, Itu Zakaria yang berbeda. makanya ini kalau lihat namanya kan eh, bin Yehoyada. Ya, karena memang nama-nama Ibrani itu banyak yang sama kan Pak. Ya, Contoh sederhana. Henok, Henok juga banyak Pak. Henok yang mana? iya, Pak. Gitu. Jadi kalau soal sama enggak pribadinya tinggal dicek sebentar aja sih. Apakah Iya. tahunnya sama, tahunnya beda atau bagaimana? Nah, tahunnya indikasinya berbeda, Pak. Karena Ya makanya, Sakaria yang di 2 Tawarikh ini di zaman Raja Ahasia. ya, Itu kan apa raja ini bahasa Inggrisnya Jehoas of Judah. Ini ya, kan sebelum pembuangan, Pak. ya, ya. Nah, sedangkan kalau lihat Sakaria dan eh, Nabi Hagai itu kan setelah pembuangan mulai bangun bait Allah itu, Pak. Hmm, betul. Berarti kan minimal jelek-jeleknya selisihnya bisa mendekati 100 tahun, Pak. Ya, ya. Kalau yang di Jadi, jadi memang ada beberapa Zakaria, Pak. Zakaria ya, yang di kitab Zakaria, kemudian yang dua Tawarik bin Yoyada itu beda, Pak. Itu beda, masanya beda. Itu masa Raja Yoas. Kemudian Zakaria ayahnya Yohanes Pembaptis jelas beda ya. ya, Ada lagi di dua Tawarik itu beda lagi tuh. Banyak, Pak, Zakaria. Karena ya. namanya nama umum, Pak. Soalnya Sakaria yang di 2 Tawarikh itu dibunuhnya darahnya masih mendidih waktu Nebuzaradan Ya, itu makanya. masuk ke Yerusalem, ada di Ya, kitab Rabbinik. Jadi kadang-kadang kan orang kalau apa ada adu pendapat apa itu kan cuma kalau kita lihat tadi seperti Pak Wigno nerangkan timelinenya kan jadi jadi jelas. jelas itu, Pak. Jadi Iya, maksudnya mungkin itu ya, Pak, ya. ya, betul. Nah, pernah terjadi suatu hari orang kepleset, Pak. Henoknya itu ketukar dengan Henok yang lain. Itu Iya. kalau motong-motong ayat bisa begitu sih. Tapi kalau kita baca urut gitu nggak mungkin. Itu beda. Ya, Sebetulnya kan campur aduk kayak gitu itu juga muncul di beberapa kitab apokrif. Nah, itu makanya kan ada ada apa ya? eh, Terus kontroversi akhirnya diputuskan tidak masuk ke dalam kanon toh itu, Pak. Kan ada ya, kitab ya, apokrif juga yang sebetulnya ya, kan tidak cocok gitu. ya benar. Terus Makanya yang itu kebingungan-kebingungan timeline itu bisa bisa nama yang sama dipikir pribadi yang sama, padahal enggak. ya makanya justru karena Pak Wigno nerangkannya pakai timeline ini yang tadinya saya ragu-ragu itu terus jadi ngecek ulang dan kalau ini dilihat pakai timeline masa hidupnya berarti berbeda bisa hampir 100 tahun ini Sakaria Iya, yang satu dengan satunya ini. Cuma iya kok betul. di luar ada polemik, ada perdebatan, oh ini Sakaria yang sama gitu. Itu kan Ya, dari tahunnya kelihatan, Pak, ya. dari masanya. Terus Oke. paling yang kedua itu Pak terakhir ini ada Adonai Sefaot.
saya lihat di Sakaria 1 ayat 3, Ya, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Ya, eh, kebetulan kalau saya maksudnya dari yang waktu saya saat teduh sama Tuhan itu justru waktu ketika saya mulai ke pelayanan yang misi itu justru karena eh, awalnya kan didasari dari kasihilah Tuhan Allahmu itu kan hukum yang terutama, Pak. Ya, Tapi karena eh, takut akan Tuhan itu awal dari pengetahuan, terus justru sebetulnya kan makna nama dari Adonai Sefaot ini kan kalau saya boleh pakai istilah saya sendiri mungkin kedinasan militer, Pak. Jadi ya, maksudnya kan kita menempatkan diri sebagai kalau bahasa lama itu Laskar Kristus, Pak. Ada yang pakai kata itu. Dulu kan ada pasukan, lagunya tuh, Pak. pasukan atau tentara juga boleh. Ya, waktu kita kecil kan ada lagu apa? Laskar Kristus. Kayak lagu Mars gitu, Pak ya. Ya, Laskar sekolah minggu Kristus. ya. Ya, waktu sekolah minggu. Ya, Jadi ternyata kayak pelayanan misi apa itu justru eh, rata-rata kami ini menempatkan diri sebagai kayak prajurit yang nunggu komando, Pak. Jadi melihat Adonai itu sebagai panglima tertinggi penguasa jagat raya itu, Pak. ya. Jadi menurut Pak Wegnya gimana, Pak, kalau konsep pemahaman itu? Itu Karena kan yang populer di kebanyakan orang Kristen itu kan Adonai Jireh itu, Pak. Yang orang bilang Jireh itu, Pak. sukanya Jadi begitu ya. Nah, ya dia isinya yang enak-enak aja ya yang itu nah itu. namanya pilih-pilih ayat. Maunya Iya. dulu sebutnya Jehovah Jireh kan dulu ngomongnya Iya, kan ada lagunya itu, atau Pak. Adonai Jireh. Ya, Iya. Allah itu menyediakan, memberi. Gitu. Ya nggak bisa Iya. begitu, Pak. Nama-nama Tuhan kan lengkap. Harus semua kita mengerti. Nanti di tahun depan ini kita akan buat seminar, ya, GMM seminar itu topiknya nama Tuhan. Nanti akan dibahas detail, termasuk YHWH itu sebutan yang benar apa, mengapa, buktinya apa, teksnya bagaimana bentuknya dan sebagainya. Iya. Nanti kita akan Jadi bahas satu persatu. eh, kalau kita lihat Shema Israel naskah lengkapnya itu kan sebetulnya kan kalau kita nangkapnya pakai apa tuntunan Roh Kudus itu kan Shema Israel yang naskah lengkap itu kan ngajar kita untuk setiap kali berdoa itu ingat takut akan Tuhan itu, Pak, kayak pilar yang pertama yang Pak Wigno sebutkan itu toh. Ya, betul. Shema Israel lengkapnya itu kalau kita lihat kan itu, Pak, ada Ya, Tuhan Maha Kuasa, penguasa jagat raya dan lain sebagainya itu ada itu. ya. Nah, ini yang dipakai Sakaria ini yang sering orang Kristen ngabaikan ini ya biasa aja lah, kebetulan aja dipakai Ya Tuhan kan? semesta alam. Padahal kan Adonai Sefaot itu eh, ya nggak tahu ya kalau kayak kami ini eh, ya kayak gemetar takut tapi juga karena itu Allah Bapa kita jadi ibaratnya kayak disuruh kemana saja aku ikut Tuhan itu Ya, saja dari ya. saya, Pak. Itu, Pendapat Pak Wignya kira-kira gimana? ya. Ya, Itu makasih Pak. pengertian-pengertian seperti itu justru bagus, Pak. Orang pilih-pilih ayat itu justru meleset. Maunya yang enak-enak toh itu nggak bener itu. Justru takut akan Tuhan itu lengkap. Kita beneran takut, tapi hormat, tapi takut kehilangan, mau mendekat mah. Begitu-begitu harus diajarkan. Yang diajarin yang enak-enak toh ya nggak mengerti nanti. Imannya nggak dewasa akhirnya. Mantap ya, Pak Kris. Terima Semangat. kasih Pak, Tuhan Ya, berkati. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Oto, silakan Pak. Salam Ya, Pak Winyo, Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucap banyak syukur kepada Pak Winyo yang sudah banyak memberi pengetahuan kepada saya dan saya
Di dalam kehidupan saya lebih banyak saya mempergunakan apa yang telah saya pelajarin itu menjadi kehidupan saya, Pak. Puji Tuhan. Karena eh, firman itu kalau kita hanya tahu, hanya mengerti, tetapi tidak dalam kehidupan, itu sungguh amat disayangkan, Pak. Ya, benar. Jadi kita harus ada dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dan bagaimana perasaan kita di dalam Dia, Pak. Karena kasih Kristus itu sangat besar, kasih Allah itu yang bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa yang begitu besar, dan Allah itu menyuruh kita untuk pertobatan, Pak. Jadi kadang-kala yang saya sering sekali, Pak, yang saya nggak bisa kuat itu kalau saya melihat orang yang tidak senonoh, Pak, tidak senonoh, dan apalagi saya nggak memandang bulu, walaupun dia yang tidak sama dengan kita yang namanya Kristen, tetapi saya merasa sayang sama mereka. Kenapa kamu tidak mau menerima Kristus itu? Dan banyak sekali juga orang-orang Kristen, sering sekali dan banyak yang menyalibkan Tuhan lagi, gitu loh. Ya. Mereka tidak sadar bahwasanya kita harus takut dan menyembah Dia dengan kebenaran. Itu loh, Pak. Ya. Nah, ini memang masalahnya di situ, Pak. Banyak orang itu sebenarnya tidak takut Tuhan. Saya sangat Menggunakan menangis itu. logikanya. Sangat menangisin itu karena kasihan, Pak. Karena harinya itu sudah dekat. Iya, Dan benar. kita mengejar terus karena seperti Pastor Wiknya mengatakan itu yang masuk itu di LB3 tuh hanya sedikit saringan itu sangat kecil sekali loh. Jadi kalau kita bermain-main dengan firman Tuhan, hanya mengetahui tapi tidak menjalankan dalam kehidupan dengan takut akan Tuhan, apa semuanya, kasihan jiwa itu. Iya. Sangat kasihan. Mau kemana kamu pergi? What are you looking for? Gitu dalam kehidupan itu. Iya. Saya belajar itu ke saya karena kalau saya melihat dari handphone kan kecil, Pak. Nanti kan saya buka lagi dipakai set box di TV, Pak. Ya. Atau nanti malam itu biasanya saya buka lagi di jam 2 atau jam 12 saya bangun lagi, saya belajar lagi. Ya. Makanya saya sangat-sangat mencintai firman Tuhan dan melakukannya, dan saya belajar yang natur-natur yang terakhir, yang sesi 19 masalah doktrin, takut akan Tuhan, dan pernikahan itu yang sesi 20 itu. Saya sangat menangis, Pak, karena memang betul ya, seperti panjenengan bicarakan itu, kita sebagai laki-laki itu, kita itu penolong, apalagi penolong itu sudah nggak ada, tapi kita tahu penolong itu, halo, Ya, ya, Pak. Ya. penolong itu, saya harus sadar bahasanya penolong itu bukan hanya pergi sementara, tetapi dia ada di Firdaus, gitu loh. Ya. Ya, masalahnya begini, Pak. Masalahnya banyak orang itu cuma berteori. Berteori Ya. tapi nggak mau praktek. Saya berharap kita semua jangan hanya mengenal, tapi hiduplah dengan firman, gitu loh. Ya. Amin. Sadar, gitu loh, sadar. Jangan hanya pinter, tapi kamu hanya harus mengetahui itu dalam jadi kehidupan, gitu loh. Ya. Saya sangat berterima kasih. Sebenarnya, Pak, ya, saya dari SD itu saya itu pekerjaan saya itu mencuci ini, Pak, mencuci tulisan gereja itu, Pak. Itu penuh dengan kotoran manusia, Pak. Itu saya kerjain, Pak. Kalau besok hari Minggu, saya hari Sabtunya sudah bersihkan itu. Gereja itu penuh dengan kotoran manusia, Pak. Itu pekerjaan saya waktu masih di Sumatera, Pak. Nanti kalau saya ngajar sekolah minggu, pagi-pagi saya sudah bersihkan kotoran manusia itu. Selesai saya ngajar sekolah minggu, di depan itu banyak lagi kotoran manusia. Saya nggak tahu kotoran manusia diameter besar. Orang-orang dewasa yang sangat melukai rumah Tuhan. Ya. Dari dulu itu, Pak, saya melakukan itu. Jadi saya tuh dari dulu sangat mencintai, Pak. Ya. Tapi kasihan teman-teman saya itu nggak mengenal firman, hanya tahu, tapi lakukan dalam kehidupanmu.
Baik, tangisi dia sehingga banyak orang yang mendapatkan keselamatan itu. Terima kasih Pak Winyo. baik. Terima Terima kasih. kasih. Kesaksiannya sangat menguatkan, Pak. Tetap semangat ya, Pak. Tuhan Terima kasih. Winyo. semangat. Baik, Tuhan berkati. Oke, berikutnya Pak Flakos, silakan. Selamat malam Bapak Pendeta. Selamat malam. Ya, selamat Ya, malam juga untuk Pak Oto yang baru tadi. Luar biasa pengalaman yang diceritakan Pak Oto. Dan Bapak Pendeta begini, kalau kita lihat siklus ya, umat Yehuda khususnya orang-orang yang Yehuda itu, Israel juga di utara, berbuat dosa diampuni, berbuat dosa diampuni. Itu berputar terus. ya, Ya, itu menggambarkan Tuhan kita lah, kita itu kasihnya luar biasa. Kalau kita manusia itu ya tidak mungkin. ya, Yang menjadi inspirasi bagi saya itu memang kasih Tuhan itu sangat besar. Pernah memang dulu saya hancur, terlibat dalam dosa yang luar biasa. Ketika saya bertobat, tapi saya ulang lagi, Pak. Kemudian bertobat sampai mungkin ada berapa kali baru saya bertobat betul. Itu pun beberapa tahun yang lalu, Pak. Jadi saya berpikir begini, kalau kita yang tidak mensyukuri kasih karunia Tuhan itu, memang kita sangat bodoh sekali. Bodoh dan betul-betul tidak tahu diri siapa sebenarnya. Terima kasih malam hari ini pencerahan tentang kitab Zakaria ya. Jadi Pak, saya mau bertanya sedikit. Tadi saya lihat di materi tadi, saya kira itu Yosua itu satu oknum begitu yang memang sementara Anda bersama-sama pemerintah bersama Zerubabel untuk membangun bait Allah itu. ya. Apa benar Yosua tadi dia sosok atau ini saya harus lihat penjelasannya Pak. Karena di minggu-minggu lalu yang kemarin saya tidak sempat dengar yang baik tentang Yosua tadi. Ya. Ya. Jadi Yosua ini apa Pak? Sosok yang ada pada zaman itu juga kah atau Oke, Yosua? baik. Jadi di zamannya Zakaria itu ada dua tokoh, Yosua dan Zerubabel. Yosua sebagai imam besar, Zerubabel sebagai keturunan dari silsilahnya Daud, Raja Daud. Nah, orang berpikir bahwa Zerubabel lah yang akan memerintah, tapi ternyata Tuhan memilih Yosua. Nah, ini sekaligus merupakan nubuatan di masa depan akan ada Sang Mesias. Kalau boleh disambungkan namanya Yosua, Yeshua. Dalam bahasa Indonesia dipakai nama Yesus. Itu maksudnya. Ya. Pak, kira-kira mengapa sampai orang Israel zaman sekarang, ya orang Yahudi, mereka itu masih berpegang pada Taurat, agama Musa itu. Baik, Sudah ada Mesias, ini baik. yang masih mengambang di pengertian kita antero umat Kristen. Pak. Ya, baik. Mereka masih mengharapkan Mesias datang. Kenapa? Karena Mesias yang mereka harapkan itu bukan seperti Tuhan Yesus, yang tukang kayu, yang begitu bukan. Mesias yang mereka harapkan itu adalah Mesias ala militer, penguasa, yang akan mengalahkan Roma, yang akan membuat Israel berjaya lagi seperti zamannya Raja Daud. Wow. Jadi begitu. Jadi bukan model seperti Tuhan Yesus yang membuat kerajaan di bumi, di Yerusalem tepatnya, yang akan membangun bait Allah kembali dan seterusnya itu. Itu bayangan mereka. Jadi mereka menolak Yesus. Makanya mereka menolak perjanjian baru sebagai kitab suci. Gitu. Jadi sebenarnya memang keras betul. Iya, mereka belum mengerti, Pak. Begitu ya. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta. Oke,
Ya, Tuhan berkati Pak Bos. Terakhir, oh masih ada nanti ya. Baik, dua lagi nih. Ibu Meme, setelah itu Pak Hardi, habis itu selesai. Silakan Bu Meme. Shalom Pak Leno, selamat malam. Shalom. Kecil suaranya. Oh ya Pak ya, Nah, ya sudah. maaf. Agak Oh ya teriak Pak, dikit ya. makasih. Ya, Ya Pak ya, ya. makasih Pak untuk pencerahan malam ini Pak. Saya mau bertanya ini Zakaria 1 ayat 3 sampai 5 Pak, Ya, tentang itu uh, pengaruh dosa ya Pak ya. Iya ya Pak. ya. Zakaria ya. Pertanyaannya? Pertanyaannya gini Pak, mengapa orang dipengaruhi oleh dosa orang tua mereka? Karena orang tersebut tidak bertanggung jawab atas dosa dari ayah mereka, seperti yang dikatakan itu Pak pada Baik, Meki yang 11. baik. Ini ayat 3 sampai 5 ini bukannya Tuhan menjatuhkan hukuman kepada generasi itu berdasarkan nenek moyangnya, bukan. Ini adalah Tuhan melarang kamu jangan seperti nenek moyangmu ya, gitu. Jangan buat kesalahan yang sama ya. Itu maksudnya. Jadi bukan dosa nenek moyang kita yang tanggung, bukan. Bukan itu. Ini Tuhan memperingatkan generasi itu jangan seperti nenek moyangnya yang dulu tetap bandel itu loh. Gitu, jangan gitu. Begitu, Bu Meme. Tapi dosa keturunan itu nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Yang ada adalah natur dosa itu menurun terus dari generasi ke generasi. Naturnya, kecenderungan buat dosanya. Tapi bukan dosa orang tua kita yang tanggung, bukan itu. Ya. Karena penghakiman itu masing-masing. Kita yang menghadap Pak. pengadilan Tuhan Yesus itu masing-masing. Bukannya orang tua kita tanggung dan seterusnya, bukan. Tapi Pak, bapak saya sampai hari ini ya Pak, Ya. waktu saya kecil, eh, orang tua selalu mengajarkan kalau kita ketika lahir sampai umur 12 bahwa dosa-dosa kita itu atau dosa anak-anak itu ditanggung oleh orang tua. Ketika kita sudah angkat sidik, itu sudah kita yang bertanggung jawab. Gimana itu ya Pak? Tidak, Penjelasannya Pak. tidak ada demikian di Alkitab. Nggak ada. Jadi masing-masing. Jadi bukan orang tua yang nanggung atau anak nanggung orang tuanya. Tidak demikian. Ya. Terus di mana menjelaskan gitu kepada orang tua ya Pak ya? Bahkan sampai Ah, sekarang pun masih gitu Pak. Ya, Cara baik. dia. Kalau orang tua sudah tua dan sulit dijelaskan, ya sudah, yang penting begini, yang penting kita itu harus buat baik. Kita itu harus hidup kudus, kita itu harus taat sama firman Tuhan, begitu aja yang ditekankan. Ya kan? Tapi kalau kita mengerti bahwa kesalahan masing-masing ditanggung oleh masing-masing, nggak bisa dititipkan ke anak atau dititipkan ke orang tua, nggak bisa. Nggak bisa. Ya Pak. Begitu Dan ya. kita nggak bisa berdebat sama orang tua ya Pak ya. Nggak usah dijelaskan baik-baik, kalau nggak bisa ya udah, nggak apa-apa. Yang penting hidup kita kudus, jangan buat dosa lagi. Gitu ya. Satu lagi boleh ya Pak ya. Boleh. Nah, Mesias yang dijanjikan itu kan Pak akan datang. Maksud saya kepada bangsa Israel Pak. Kenapa Allah tidak menyentuh hati bangsa Israel ataupun memberikan satu penglihatan seperti Zakaria bahwasanya Tuhan Yesus itu sudah datang, bangkit dan mati dan bangkit kembali ya Pak. Atau Tuhan memberikan malaikat kah atau sesuatu yang apalah Pak supaya mereka tahu menerima bahwa Yesus itu Mesias yang dinanti-nantikan itu sudah datang ya Pak ya. Oke. Baik. Loh, bukankah mereka melihat langsung Yesus disalib lalu bangkit? Iya sih Mereka Pak. kan lihat langsung zaman itu. Tapi mereka tetap tidak percaya. Alkitab mencatat itu imam-imam kepala itu malah berkolusi nyogok para prajurit yang menjaga makam Yesus. Ceritakan bahwa mayat Yesus dicuri. Dulu sudah terjadi begitu loh. Yesus bangkit saja mereka nggak percaya. Padahal faktanya banyak saksi. Kan gitu. Nah, ini memang bukan soal bukti atau Tuhan tidak memberikan penglihatan. Bahkan Tuhan tampil sendiri. Tapi ditolak oleh mereka. Jadi ini memang keputusan diri sendiri mau bertobat atau tidak.
mau terima Tuhan atau tidak gitu. Makanya setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri gitu. Ya. Segala sesuatu di dunia ini Tuhan yang berdaulat mutlak. Tapi setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri juga. Dan itu keputusan Tuhan. Sebab pengadilan Tuhan itu tegas dan adil. Gitu. Ya. Begitu Bu Meme? Tapi saya mau tanya ya Pak, untuk zaman kita sekarang bangsa Israel, apakah Tuhan Allah masih berkenan kepada bangsa ini ya Pak? Oke. Selama manusia bertobat, pasti berkenan. Hmm, Khusus bangsa Israel menurut saya akan dihakimi menurut hukum Taurat. Menurut saya begitu. Ya. ya Pak. Oke. Terima kasih ya Pak. Berkati. Selamat malam, terima kasih Pak. Shalom. Terakhir Pak Hardi ya. Ya. Selamat malam Bapak Pendeta. Malam. Bapak, Ya. kalau kita mengingat ekseksia itu sudah diberikan ke kita, Ya. kemudian Roh Kudus juga sudah dimeteraikan pikiran ke batin kita ya Pak. Ya. Juga free will juga sudah diberikan ke kita. Ya. Terlebih sebenarnya jawaban semua kesulitan ujian hidup kita itu sebenarnya kan sudah disediakan lengkap di Alkitab Pak. Ya. Nah, apakah dengan fakta yang seperti ini kami masih boleh meratap atau komplain terhadap Tuhan, Pak? Oke. Jawabannya Ya baik. sederhana Pak jawabannya. Jadi kita itu anak. Kita punya Bapa di surga, kita punya Tuhan Yesus. Kalau kita mengalami masalah, tentu kita berdoa, Tuhan tolong. Tapi kita tetap bertanggung jawab, tapi kita minta tolong juga. Seperti anak dengan Bapak aja Pak. Boleh nggak minta tolong? Ya boleh. Oke. Kita minta tolong sama siapa kalau nggak terhadap Tuhan? Iya kan? Tapi kita setelah ditolong Tuhan tetap harus belajar, harus bisa bertanggung jawab, kerja keras. Itu bagian kita. Oke. Gitu. Nah, ini muncul karena 3 minggu yang lalu, Pak. Ya. Itu Bapak Pendeta meninggalkan satu impartasi spirit yang saya merasa tertikam, Pak. Oh. Mengapa? Karena waktu itu Bapak mengatakan, ya kita kalau sudah imannya kuat, nggak perlu bertanya-tanya. Itu satu. Yang kedua. Bukan itu Pak. Maksudnya bukan itu. Oh ya, mungkin saya salah menangkap ya Pak. Ya. Kemudian juga disebutkan nanti kalau rutin mengikuti OBS, pertanyaan-pertanyaan itu akan semakin berkualitas, begitu Pak. Padahal saya mengikuti Bapak Pendeta itu masih seumur jagung Pak, jadi ada rasa apa ya Pak? Oke, begini Pak, begini. Kalau orang ikutin OBS ini dari awal, pasti pertanyaannya makin lama makin berubah Pak, pasti. Ya. Kalau baru ikut ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kita berjalan aja Pak, dengan tulus saja gitu. Nggak usah terlalu berambisi mengejar. Kita tulus saja lakukan bagian kita, itu Pak. Nah, yang terakhir Pak. Yang tadi itu soal bertanya Pak. Oh ya. Kalau imannya besar nggak nanya, bukan itu maksud saya. Baik. Maksud saya adalah nanti kalau kita ketemu Tuhan di surga, kita nggak banyak nanya lagi Pak. Sudah ketemu ya sudah. Mengerti ya. Gitu. Nah, ya. Yang terakhir Pak ya. Oke, yang terakhir silakan. sekali. Ya. Oke, pesan sponsor Pak ya. Apa itu? Kalau suatu saat saya bertanya kepada Bapak, mohon Bapak jangan mengatakan seperti Tuhan, Hardi, kamu kok nggak ngerti-ngerti sih apa yang aku enggak Pak. Jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir. Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Tuhan berkati ya Pak. Iya, terima kasih. Oke, tadi ada ya satu lagi kok sudah nggak angkat tangan ya. Siapa tadi ya? Oke. Ya sudah, malam ini kita selesaikan sampai di sini ya. Baik Bapak Ibu, Saudara, mari kita berdoa yuk. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami sangat diberkati dengan kebenaran ini. Biarlah ini menjadi program setiap Rabu malam, membuat setiap kami makin mengerti, makin dewasa. Dan juga kami boleh dipakai untuk mengajak teman-teman kami, saudara-saudara kami, semua orang yang mau belajar dan haus dan lapar akan kebenaran. Terima kasih. Hamba percaya berkat-berkat-Mu sudah turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.